god, it's tasty, you know? Yeah, I'm looking It's like fish. Yeah. Assalamualaikum Nusanak semua, jumpa lagi dengan saya Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Pariwisata Kota Solo mengadakan acara festival makanan tradisional, khususnya makanan daerah Solo, Sumatera Barat. Dan kami tertarik untuk meliputnya. Nah, inilah video selengkapnya. Iko karambi untuk apa? Kue talam. Kue talam ya? Kue karambi untuk Kalio balu ya? Kalio balu. Kue talam. Ya. Merah. Ini namanya daun asam kesambi yang dipakai untuk masakan kalio balu. Ini membuat rasanya jadi asam ya. Jadi asam dan segar nanti belutnya. Kegiatan festival kuliner tradisional khas Solo ini juga merupakan ajang perlombaan memasak yang diikuti oleh ibu-ibu yang berasal dari berbagai kelurahan yang ada di kota Solo. Dan inilah menu yang diperlombakan. Yang pertama adalah kue pario, kemudian menu kalio balui, dan yang terakhir adalah kue talam merah putih. Nah, bagaimana keseruan ibu-ibu ini memasak? Yuk, terus ikuti videonya. Dalam kegiatan ini, kesan tradisional sangat kental terlihat, baik dari cara memasak menu maupun dari penampilan ibu-ibu yang mengikuti kegiatan lomba ini. Ladunya ladu merah ya, Bu? Iya, lado merah tambah lado pipi seketek. Ini apa lado rawit? Oh, cabai rawit ya? Tidak basah. Oh, iya. Kalau itu Daun surian? ya surian tradisional mana dari nenek-nenek. Ya, itu membuatnya jadi harum ya? Lama. Nah, itu daun tapak leman kan? Nah, ya Pak Leman. Aku daun kasambi, kue asam. Jadi tapak leman ini cocok sekali untuk dimasak dengan belut gitu. Jadi belutnya jadi wangi. Hilang anjir. Ya, hilang anyir belutnya itu. Ya, inilah bumbu-bumbunya yang lengkap ya, berupa cabai merah, cabai rawit, kemudian bawang merah, bawang putih, pakai kemiri juga, serai. Nah, ini lengkuas, kunyit, jahe. Ini ada salam. Nah, ini daun jeruk ya. Ya, ini seperti bumbu gulai juga ya. Nah, seperti bumbu gulai. Iya, tapi yang kali ini kita masak belut. Khas kalio balu, khas Solo. Satu lagi Ibu ini lagi mempersiapkan masakan kedua berupa cemilan atau kudapan, berupa kue talam. Kue talam merah putih ya. Ya, ini bahan-bahannya apa aja, Bu? Santan, tepung beras, lalu pakai vanila ya? Apa ini? Pewarna ya? Pewarna ya. Kemudian gula. Ini gula anau, saka anau nggak? Oh. Semua bumbu yang dipakai dalam membuat kalio balui dihaluskan di atas laswang yang terbuat dari batu yang dipipihkan. Nah, beginilah cara masyarakat Minangkabau zaman dahulu dan sampai sekarang pun menghaluskan bumbu yang dipakai. Ini sudah dipotong-potong belutnya. Nah, inilah dewan juri yang menilai semua proses kegiatan memasak ibu-ibu yang berlomba dalam kegiatan ini. Dan ini adalah cara memasak kue talam ya, di mana tepung, santan, daun pandan dimasak di atas tungku kayu dan kemudian diaduk sampai kental. Ini lagu dari Ibu Ketua Istri Legislatif. Satu kelompok memasak terdiri dari 3 orang dan masing-masing peserta membagi tugasnya. Nah, ada yang membuat kue talam dan ada yang mempersiapkan gulai kalio baluinya.
Kue talam ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian yang berwarna putih dan yang kedua bagian yang berwarna merah. Nah, ini menggambarkan bendera merah putih. Dan kue ini setelah matang kemudian dituangkan ke dalam talam atau loyang atau cetakan. Ketika sedang memvideokan proses memasak ini, tidak sengaja saya bertemu dengan seorang warga negara asing yang juga tertarik dengan kegiatan ini. Sure, hi. Where you from? Australia? Oh yeah, what's your name? Lizzie. Oh, Ya, ternyata Lizzie sangat tertarik sekali dengan pembuatan kalio balui dan kue talamnya. Dan ternyata dia belum pernah makan belut sebelumnya. eel, the eel. Yeah. I haven't had it yet. Yeah. Oh, you know snack. No, never. Oh my God, it's tasty. You know, Yeah, I'm looking like fish. Yeah. So who are you filming for? For you too. What's your channel? Herlina Basri. Yeah. Herlina Basri. No, Herlina. Oh, H-E-R. Yes, that's correct. Dan kemudian Lizzie bertanya sedikit kepada saya ya tentang kuliner kalio balui dan kue talam ini. The ingredient is quite similar with rendang, but it tastes like this. So this is talam cake. This how they make it. The red part, yeah, in the bottom, and then they give a white part next. And this is made out of coconut milk. Yes, and sugar. It tastes good. Is this the one that looks like jelly when it's done? No. Are you gonna try it? I don't know, maybe because the judge will try first. And I don't know, I just feeling this. Tapi sayangnya saya tidak bisa berlama-lama mengobrol dengan Lizzie karena harus memvideokan proses memasak ini dan dia juga ingin berkeliling. Dan sekarang adalah pembuatan kue pario yang bahan-bahannya terbuat dari tepung ketan, santan, dan diberi pewarna yang terbuat dari pandan. Nah, kemudian dibentuk dengan menggunakan arai pinang atau tangkai buah pinang yang masih muda. Dan kemudian dibentuk menyerupai buah pario atau buah pare ya. Proses ini agak sedikit rumit ya, karena mesti dikerjakan dengan hati-hati. Kalau tidak hasilnya akan jelek dan pecah. Nah, kemudian setelah ini baru dikukus. Untuk pembuatan kalio belut atau kalio balu, santan dan bumbu dimasak di atas tungku kayu, kemudian diaduk terus sampai mengental dan berubah warna. Kemudian dimasukkan daun kesambi dan daun tapak leman. Terus diaduk sampai santannya mengental. Dan kemudian baru dimasukkan belutnya. Ya, terus diaduk sampai santannya agak mengering. Dan ini adalah proses mengukus kue pario yang sudah dibentuk tadi ya. Kemudian dikukus sampai matang. Dan akhirnya masakan kalio balui atau kalio balu mateng juga. Terima kasih banyak. Nah, ini kita dapat rezeki dibagi oleh ibu Samsidar. Nah, di Kelurahan KTK nih kita dikasih kalio balu. Nah, disuruh cobain. Baunya harum sekali nih. Rezeki nih ya, pucuk dicinta ulam tiba ini. Nah, inilah hasil akhir dari kue talam yang dimasak oleh ibu-ibu tadi ya. Penampilannya cantik sekali, cerah, dan rasanya ternyata enak sekali, legit, manis, dan wangi. Nah, ini adalah kue pario, rasanya mirip lepat Bugis. Nah, jadi manis dan legit.
Dan ini adalah tahapan terakhir di mana semua hasil masakan berupa kue talam merah putih, kue pario, dan kalio balui atau kolio balu dihias dan diberi garnish, kemudian dihidangkan di atas meja yang telah disediakan untuk segera dinilai oleh dewan juri. Nasi tadi tuh nasi. Dan pemenangnya akan diumumkan beberapa hari ke depannya. Mungkin saya tidak bisa memvideokannya, tapi bagi saya semua ibu-ibu yang ikut kegiatan lomba memasak ini dari kelurahan yang ada di kota Solo, semuanya adalah pemenangnya ya. Semua masakan yang diperlombakan di acara Festival Makanan Tradisional Kota Solo ini merupakan representasi dari kuliner tradisional daerah Solo, Sumatera Barat. Ya, mungkin saat ini kita jarang mendengar atau menemuinya. Mudah-mudahan melalui video ini kita lebih mengenal sekaligus mencintai serta ikut melestarikan kuliner tradisional Minangkabau. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.